Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Coba dilihat di sekitarnya ada sampah atau enggak. Kalau ada silahkan dibuang dulu ke tempat sampah. Udah nggak ada, Bu, udah dibersihkan. Nah, kalau sudah bersih kan enak dilihatnya. Ya, Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya. Al-Fatihah minal iman. Kemarin kita membahas tentang akhlak tercela. Celah. Akhlak itu adalah perilaku. Apa aja kemarin akhlak tercela itu? Akhlak tercela itu Ada judi, ya, mabuk-mabukan, terus banyak, Bu. ya dan sebagainya ya. Ya. Judi, mabuk-mabukan, LGBT, mencuri, membunuh, liwat, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat, dan korupsi. Ya, Sekarang kita membahas tentang akhlak terpuji. ya. Kalau gitu perilaku atau sikap, adab. Akhlak terpuji di sini yang kita bahas nanti ada akhlak berpakaian. Ya. Berpakaian. Kemudian yang kedua ada akhlak berhias. Berhias. Yang ketiga ada akhlak bertamu. Bertamu. Kemudian ada akhlak tentang menerima tamu. Ya. Tamu. Bu, saya ambil LKS dulu ya, Bu. Oh iya, silakan. Akhlak berpakaian yang baik menurut Islam itu gimana untuk wanita? Menutupi aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, menutup aurat. Kemudian auratnya kalau untuk laki-laki bagaimana? Dari pusar sampai lutut. Ya, benar. Tuh. Kalau untuk perempuan, kan zaman sekarang banyak ya perempuan-perempuan yang menutup aurat, tapi terlalu ketat sehingga terlihat lekuk-lekuk dari tubuh itu. Walaupun menutupi aurat, tapi terlihat lekuk tubuhnya, itu sama aja dengan telanjang. Iya. Jadi Allah melarang berpakaian yang menyerupai pakaiannya orang yang non-muslim, ataupun perempuan berpakaian menyerupai laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki berpakaian yang menyerupai perempuan. Iya, Bu. Berpakaian yang transparan dan ketat itu juga tidak diperbolehkan. Dan berpakaian yang baik itu berpakaian yang sederhana dan pantas ya. Iya. Kemudian dari berhias. Berhias itu boleh nggak kalau kita berhias yang berlebih-lebihan? Nggak boleh, Bu, dilarang. Ya nggak boleh kalau nggak kemana, maksudnya dalam hal tertentu aja ya kita boleh berhias yang berlebih-lebihan itu. Ya. Seperti apa namanya, kayak mantenan. Oh iya. Mantenan. Nah, pengantin itu boleh berhias yang tebal kayak gitu ya. Iya. Asalkan kita bisa menempatkan pada tempatnya kalau kita mau berhias. Dan berhias itu dianjurkan juga
oleh dalam agama kita sangat dianjurkan. Kemudian berhias di depan suami itu juga sangat dianjurkan. Iya. Kalaupun kita ingin berhias, keluar ingin berhias, gak apa-apa. Semua itu tergantung dari niatnya. Kalau kita berhias, niat kita hanya untuk aku pengen cantik, aku pengen terlihat cantik, aku senang kalau aku melihat aku itu cantik. Oh iya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya berbeda supaya dilihat oleh orang lain, aku mau berhias keluar supaya orang itu nanti suka sama aku gini, itu nggak boleh, dilarang. Jadi semua tergantung dari Iya niatnya. Mas. Terus juga Sudah. dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim seperti salib. Jadi biasanya kan ada kita pakai kalung, pakai anting atau gelang atau cincin, gelang kaki gitu ya. Iya. Itu perhiasan-perhiasan yang ada simbol-simbol non-muslimnya itu nggak boleh. Yang berlebih-lebihan juga nggak boleh. Terus berhias seperti berhiasnya orang jahiliyah itu juga nggak boleh. Oh iya Bu. Berhias itu juga menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelaminnya. Jadi kalau misalkan laki-laki boleh nggak berhias? Nggak boleh. Nggak boleh ya kalau laki-laki. Jadi berhias itu untuk perempuan aja. Iya. Sangat dianjurkan kalau untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki sangat tidak dianjurkan. Terus kalau berhias untuk keperluan yang berfoya-foya atau ria itu nggak boleh juga. Iya. Kemudian di sini ada bertamu. Bertamu itu biasanya orang bertamu kalau orangnya kenal gitu ya, sama-sama saling kenal. Biasanya kita bertamu atau silaturahmi. Iya. Bertamu atau silaturahmi. Biasanya bertamu atau silaturahmi ini dilakukan oleh orang yang sudah dikenal, baik sahabat atau kerabat. Nah, tujuan dari bertamu sendiri untuk menjalin dari persaudaraan ataupun persahabatan. Iya. Gimana kalau bertamu tapi kita nggak kenal? Nah, ini memiliki tujuan untuk saling memperkenalkan diri. Oh iya. Ataupun dengan maksud lain, misalkan ada keperluan dari orang yang udah kenal, terus kita diamanati untuk bertamu ke temannya beliau karena ada urusan yang lain gitu. Itu iya. nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa ya Bu? Bertamu Ya. nggak kenal. Ya nggak apa-apa. Terus bertamu itu juga ada adabnya. Jadi kalau bertamu itu nggak boleh di sembarang waktu. Misalkan bertamu di jam 12 malam ke atas. Sopan nggak kayak gitu? Nggak sopan Bu. Ya masa waktunya orang istirahat, Iya. kita malah bertamu. Iya. Terus kemudian kalau bertamu itu juga jangan terlalu lama ya, jangan berlama-lama. Iya. Nanti takutnya kan merepotkan tuan rumahnya. Iya Bu. Jadi setidaknya setelah urusannya selesai, kita langsung menyegerakan pulang. Iya Bu. Kemudian jangan melakukan kegiatan yang mengganggu tuan rumah. Misalkan kayak kita rame sendiri gitu. Oh iya. Terus membuat forum dalam forum, sopan ya, nggak boleh. Kemudian
kalau disuguhi makanan atau minuman dari tuan rumah, jadi itu dihormati jamuannya. Oh iya Bu. Meskipun kita berpuasa sekalipun, berpuasa sunnah, kita hormati jamuan Oh, dari tuan rumah itu. berarti nggak apa-apa ya Bu dibatalkan? Gak apa-apa, karena Rasulullah sendiri bersabda dan menganjurkan kepada orang yang berpuasa sunnah sebaiknya berbuka puasanya untuk menghormati jamuan dari tuan rumah tersebut. Oh iya. Kemudian jika mau pulang, hendaknya kita berpamitan terlebih dahulu. Jadi nggak tiba-tiba pulang. Jadi kan tuan rumahnya bingung, "Loh, kenapa ini kok tiba-tiba pulang?" Jadi pamit dulu, pamit terus pulang. Kemudian dari menerima tamu, alok dari menerima tamu di sini itu menerima tamu hendaknya memuliakan tamunya. Hendaknya kita tuh memuliakan tamu tersebut. Oh iya Bu. Jadi menyambut kedatangannya dengan wajah yang manis, tutur kata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik. Kalau perlu disediakan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapian dan keasliannya. Kalau ada tamu yang datang dari jauh dan ingin menginap, itu tuan rumah harus menerima dan menjamunya semaksimal mungkin. Oh iya iya. Dan bertamu itu maksimalnya adalah 3 hari, 3 malam. Kalau lebih dari 3 hari 3 malam, Nggak boleh ya Bu? tuan rumahnya itu boleh tetap menjamunya Tapi atau tidak. oh, Nah, terus Bu kalau orangnya nggak mau pulang gitu gimana Bu? kalau nggak mau pulang, ya nggak apa-apa, terserah kita mau menjamunya lagi atau nggak menjamunya lagi, nggak apa-apa. Kalau kita menjamunya itu terhitung dari sedekah. Jadi menurut Rasulullah, menjamu tamu lebih dari 3 hari itu nilainya sedekah, bukan lagi kewajiban. Yang wajib itu hanya 3 hari 3 malam itu aja. Sampai sini apa ada yang kurang jelas? Sudah jelas Bu. Oke, kalau gitu coba jelaskan ulang yang Ibu jelaskan tadi tentang akhlak dari berpakaian. Kalau akhlak berpakaian untuk perempuan itu, akhlak berpakaian itu harus menutup aurat. Auratnya perempuan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau akhlak berpakaiannya auratnya laki-laki itu mulai dari pusar sampai lutut. Tuh. Bagaimana kalau yang berhias? Kalau berhias itu kita tidak boleh berhias secara berlebihan kecuali pada hal-hal tertentu. Ya, kemudian bertamu atau silaturahmi. Kalau bertamu itu kita harus menjaga sopan santun, seperti tidak boleh rame gitu. Harus tahu diri pokoknya Bu. Kemudian menerima tamu. Kalau kita menerima tamu, kita harus bisa memuliakan tamu kita. Kita harus bisa menjamunya dengan baik. Terus kalau maksimal menerima tamu itu 3 hari 3 malam. Setelah itu terserah kita mau menjamu atau tidak. Nah, hitungannya sedekah gitu Bu. Iya, pintar. Berarti sudah paham ya? Sudah Bu. Baik. Untuk tugasnya,
merangkum dan mengerjakan soal latihan. Halaman berapa, Bu? Halaman 57 sampai halaman 59 ya. Oh iya, Bu. Latihan soalnya dikerjakan dan merangkum apa yang Ibu jelaskan tadi, rangkum dari LKS-nya. Mungkin segitu aja. Oh iya, kita belum absen ya? Oh iya, Bu. Ya, kita absen dulu. Ya. Nunu, Nggak ada, Bu. Sakit. Nini. Acara izin, Bu. Nenek. Itu tadi izin, Bu, ke kamar mandi. Tadi belum balik sampai sekarang. Lala. Hadir, Bu. Oh iya. Baik. Yang nggak hadir 3 ya. Iya. Yang lain hadir. Iya, saya sendiri, Bu, yang hadir. Iya. Mungkin segitu aja. Jangan lupa tugasnya minggu depan dikumpulin. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.